Halo semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Faizal Amin, Anggun Kusumawardani, dan Tara Fatehah Nurharia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi pada mata kuliah makro tentang stabilisasi kebijakan. Pada materi pertama akan disampaikan oleh Anggun Kusumawardani. Pengertian stabilisasi kebijakan. Kebijakan stabilisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha untuk memperbaiki keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat dalam perekonomian, dengan tujuan mengurangi inflasi dan memperkuat posisi neraca pembayaran internasional. Tujuan dari kebijakan stabilisasi adalah mencapai atau menghasilkan tingkat permintaan sesuai dengan yang diharapkan, dan pada saat yang sama dapat menurunkan tingkat inflasi tanpa mengakibatkan mengganggunya faktor-faktor produksi. Apa kebijakan seharusnya aktif atau pasif? Bagi banyak ekonom, masalah kebijakan pemerintah yang aktif adalah jelas dan sederhana. Resesi adalah periode pengangguran tinggi, pendapat rendah, dan tekanan ekonomi meningkat. Model permintaan agregat dan penawaran agregat menunjukkan bagaimana guncangan terhadap perekonomian dapat menyebabkan resesi. Model tersebut juga menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal dapat mencegah resesi dengan merespon guncangan ini. Para ekonom ini menganggap suatu pemborosan bila tidak menggunakan instrumen kebijakan ini untuk menstabilkan perekonomian. Ekonom lain bersikap kritis terhadap upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Mereka berpendapat pemerintah seharusnya melakukan pendekatan lepas tangan pada kebijakan makroekonomi. Lambannya implementasi dan dampak kebijakan. Ekonom membedakan antara dua tipe kelambanan yang relevan untuk melakukan kebijakan stabilisasi, yaitu kelambanan dalam dan kelambanan luar. Yang pertama, kelambanan dalam adalah waktu antara guncangan terhadap perekonomian dan tindakan kebijakan dalam menanggapinya. Kelambanan ini muncul karena para pembuat kebijakan butuh waktu untuk menyadari bahwa sebuah guncangan telah terjadi dan lalu mengeluarkan kebijakan untuk menanganinya. Yang kedua, kelambanan luar adalah waktu antara tindakan kebijakan dan pengaruhnya pada perekonomian. Kelambanan ini muncul karena kebijakan tidak segera mempengaruhi pengeluaran, pendapatan, dan kesempatan kerja. Selanjutnya, stabilisator otomatis. Stabilisator otomatis adalah kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Misalnya, sistem pajak pendapatan secara otomatis menurunkan pajak ketika perekonomian menuju resesi, tanpa perubahan hukum pajak karena individu dan perusahaan membayar pajak lebih kecil ketika pendapatan turun. Demikian juga, sistem asuransi pengangguran dan kesejahteraan secara otomatis meningkatkan pembayaran transfer ketika perekonomian menuju resesi, karena lebih banyak orang yang meminta tunjangan. Stabilisator otomatis ini bisa dipandang sebagai jenis kebijakan fiskal tanpa kelambanan dalam. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tara Fatehah Nurharia. Selanjutnya, peramalan makroekonomi. Karena kebijakan bertindak dengan kelambatan, pembuat kebijakan harus memprediksi kondisi masa depan. Ada dua cara untuk menghasilkan ekonomi perkiraan. Yang pertama adalah indikator ekonomi terkemuka, yaitu seri data yang berfluktuasi di muka ekonomi. Dan yang kedua adalah model makroekonomi. Model berskala besar dengan estimasi parameter yang dapat digunakan untuk meramalkan respon dari variabel endogen terhadap guncangan dan kebijakan. Kritik Lucas. Pemenang Nobel Robert Lucas menekankan bahwa orang membentuk ekspektasi masa depan. Ekspektasi memainkan peran krusial karena mempengaruhi semua perilaku ekonomi. Baik rumah tangga dan perusahaan memutuskan konsumsi dan investasi berdasarkan ekspektasi pendapatan masa depan. Ekspektasi ini bergantung pada banyak hal, termasuk kebijakan pemerintah. Ia berpendapat bahwa metode tradisional dari evaluasi kebijakan, seperti yang bergantung pada model makroekonometrik standar, tidak secara tepat memperhitungkan dampak kebijakan terhadap ekspektasi ini. Kritik evaluasi kebijakan-kebijakan tradisional dikenal sebagai kritik Lucas. Apakah kebijakan seharusnya menurut aturan atau kebijaksanaan? Kebijakan dilakukan menurut aturan jika pembuat kebijakan mengumumkan sebelumnya bagaimana kebijakan akan merespon berbagai situasi dan berkomitmen untuk mengikutinya melalui pengumuman ini.
dan kebijakan dilakukan dengan kebijaksanaan jika pembuat kebijakan bebas menanggapi peristiwa ketika mereka muncul dan memilih apapun kebijakan yang pembuat kebijakan anggap perlu pada waktu itu. Masalah inkonsistensi waktu. Pembuat kebijakan mengumumkan sebelumnya kebijakan yang mereka akan ikuti untuk mempengaruhi ekspektasi pembuat keputusan swasta. Namun, setelah pembuat kebijakan swasta telah bertindak berdasarkan ekspektasi mereka, pembuat kebijakan ini bisa tergoda untuk melanggar pengumuman yang mereka buat. Contoh masalah inkonsistensi waktu, misalnya, untuk mendorong investasi, pemerintah mengumumkan tidak akan mengenakan pajak pendapatan pada modal. Tapi, setelah pabrik dibangun, pemerintah tergoda menaikkan pajak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Faizal Amin. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Contoh kebijakan moneter, sebuah negara mengalami inflasi sehingga bank sentral harus mengatur kebijakan untuk mengatasinya. Bank sentral biasanya akan mengurangi jumlah uang tunai yang beredar untuk menurunkan cadangan kas negara. Selanjutnya, menargetkan GDP nominal. Jika GDP nominal naik di atas, Fed mengurangi pertumbuhan uang untuk menekan permintaan agregat. Jika GDP nominal turun di bawah target, Fed meningkatkan pertumbuhan uang untuk mendorong permintaan agregat. Karena target GDP nominal memungkinkan kebijakan moneter untuk menyesuaikan terhadap perubahan perputaran uang. Sebagian besar ekonom percaya itu akan mengarah pada stabilitas yang lebih besar dalam output dan harga daripada aturan kebijakan moneter. Membuat kebijakan di dunia yang tak pasti. Kita telah melihat apakah kebijakan sebaiknya berperan aktif atau pasif dalam merespon fluktuasi ekonomi. Dan apakah kebijakan sebaiknya dilakukan dengan aturan atau kebijaksanaan? Meskipun ada perdebatan terus-menerus antara kedua sisi, ada satu kesimpulan jelas. Tidak ada kasus yang sederhana dan memuaskan untuk tiap pandangan kebijakan makroekonomi tertentu yang telah dibuat. Pada akhirnya, kita harus mempertimbangkan berbagai pendapat politik dan ekonomi dan memutuskan peran apa yang pemerintah mainkan dalam menstabilkan perekonomian. Next, penargetan inflasi. Pada akhir 1980-an, banyak bank sentral di dunia mengadopsi sebentuk penargetan inflasi atau inflation targeting. Kadang ini berbentuk bank sentral mengumumkan maksud kebijakannya. Federal Reserve tidak mengadopsi kebijakan penargetan inflasi eksplisit. Meskipun beberapa komentator telah menyatakan bahwa Fed secara implisit menargetkan inflasi sekitar 2%. Ekonom John Taylor menawarkan aturan sederhana untuk tingkat dana federal. Tingkat dana federal nominal sama dengan inflasi plus 2 plus 0,5 dalam kurung inflasi minus 2 minus 0,5 dalam kurung senjang GDP. Senjang GDP adalah persentase penurunan GDP real dari estimasi tingkat alamiahnya. Aturan Taylor atau Taylor Rule membuat tingkat dana federal real, tingkat nominal dikurangi inflasi, merespon inflasi, dan senjang GDP. Terima kasih semua yang telah menonton video kami.